Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak agar pemerintah Republik Indonesia segera mencabut berbagai kebijakan yang dinilai tidak memihak kepada rakyat. Adapun desakan ini muncul imbas banyaknya aksi demo di sejumlah wilayah di tanah air. Menurut keterangan salah satu organisasi masyarakat sipil, yakni Amnesty International, melalui direktur eksekutifnya, Usman Hamid menilai bahwa pemerintah saat ini lebih banyak memihak kepentingan elit ketimbang kepentingan rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh Usman pada Jumat 29 Agustus lalu. Adapun kebijakan yang dinilai oleh Usman tidak memihak rakyat antara lain kenaikan pajak, peningkatan tunjangan anggota dewan, hingga perluasan peran militer dan praktik buruk oknum kepolisian. Selain itu, Usman mengatakan bahwa kekerasan aparat dalam menangani demonstrasi serta penggunaan kekuatan berlebih sudah tidak bisa ditoleransi. Ia juga mengingatkan adanya potensi serupa jika pemerintah tidak segera memperbaiki kebijakannya. Sejalan dengan Usman, juru kampanye Greenpeace Indonesia, Kalisa Khalid, juga menyampaikan hal yang sama. Kalisa menilai bahwa sejumlah aksi demo di berbagai wilayah tanah air merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam menjamin hak konstitusional warganya. Java TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat terdapat 55 kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sepanjang 5 bulan terakhir kala mengamankan aksi massa di sejumlah daerah di tanah air. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Kontras Dimas Bagus Arya dalam keterangannya pada Jumat 29 Agustus lalu. Dimas menyebut bahwa temuan tersebut merupakan bentuk aksi yang berulang tanda adanya evaluasi dari pihak kepolisian. Selain itu, Dimas menilai bahwa aksi kekerasan aparat saat berhadapan dengan massa bukan sekedar peristiwa biasa, melainkan pola pembiaran yang dilakukan oleh negara. Dimas menyebut bahwa kepolisian kerap merespon aksi massa dengan berlebihan. Tidak hanya itu, Kontras juga menyorot kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian di luar lapangan, yakni dalam proses hukum lanjutan. Adapun aksi tersebut seperti praktik intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, hingga praktik salah tangkap yang kerap dilakukan oknum kepolisian. Di akhir, Kontras menilai bahwa aksi tersebut menjadi bentuk dari kegagalan institusi dalam mencegah adanya praktik berulang dari kekerasan. Kontras selalu menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak asasi warga negara yang dijamin konstitusi. Java TV melaporkan. Beralih ke ranah kriminal pemirsa, sejumlah orang tak dikenal dilaporkan menjarah rumah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan pada Minggu dini hari lalu. Menurut keterangan dari salah seorang staf pengaman di rumah Sri Mulyani, Joko Sutrisno mengatakan penjarahan dilakukan melalui 2 gelombang. Adapun gelombang pertama tiba pada pukul 01.00, serta gelombang kedua pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu menurut Renzi, salah seorang warga setempat, membenarkan penjarahan tersebut. Renzi mengatakan bahwa terdapat sejumlah orang yang masuk ke rumah Sri Mulyani, namun Sri Mulyani tidak ada di rumah tersebut. Menurut keterangan Joko dan Renzi, tidak ada korban jiwa dalam penjarahan tersebut. Selain itu, dalam video detik-detik penjarahan, sejumlah orang terlihat masuk ke dalam rumah tersebut serta membawa berbagai barang berharga. Adapun barang tersebut meliputi lukisan, guci, hingga perabot rumah. Adapun Renzi memastikan bahwa para penjara tersebut bukan berasal dari lingkungan tersebut. Selain itu, Renzi menyebut bahwa usia para penjara dinilai masih muda. Tidak hanya itu, Renzi juga menyebut pergerakan massa terlihat berpola,
yakni sejumlah massa berkumpul dahulu pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di depan kompleks Jalan Mandar, lalu baru mulai bergerak ketika ada aba-aba berupa kembang api. Berdasarkan informasi terbaru, Rumah Sri Mulyani kini telah dijaga oleh sejumlah aparat dari TNI. Selain itu, dikabarkan bahwa jumlah aparat yang menjaga dalam jumlah banyak. Java TV melaporkan. Selanjutnya, Kementerian ESDM memberikan sejumlah solusi atas kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU swasta, yakni Shell dan BPAKR, yang terjadi beberapa hari belakangan. Hal tersebut diungkap oleh PLH Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Dirjen Migas Kementerian ESDM Triwinarno. Tri mengungkap bahwa pemerintah telah sepakat untuk menambah 10% kuota impor BBM untuk SPBU swasta. Selain itu, menurut Tri, apabila setelah ada penambahan kuota impor, namun BBM masih dirasa kurang, maka SPBU swasta disarankan untuk membeli BBM ke Pertamina. Adapun penambahan ini akan dimulai untuk izin impor terbaru. Tidak hanya itu, penambahan impor ini juga dilakukan agar kebutuhan BBM masyarakat bisa terus terpenuhi oleh pemerintah. Sebelumnya, kelangkaan BBM terjadi di sejumlah SPBU milik pihak swasta, yakni Shell dan BPAKR, dalam beberapa hari kebelakang. Sementara itu, kejadian ini juga pernah terjadi sebelumnya pada awal 2025, di mana stok BBM milik SPBU selain Pertamina mengalami kekosongan. Menurut keterangan Presiden Direktur Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Suburian mengaku bahwa terdapat kelangkaan BBM di perusahaannya per Agustus 2025. Bahkan Ingrid belum bisa mengetahui kapan kelangkaan tersebut berakhir. Sementara itu, Presiden Direktur BPAKR Vanda Laura mengatakan bahwa terdapat keterbatasan stok BBM jenis BP Ultimate dan BP92 di beberapa SPBU. Mengetahui hal tersebut, Vanda berjanji akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Java TV melaporkan. Selanjutnya dari pemerintahan, Mahkamah Konstitusi atau MK resmi melarang wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Hal tersebut tertuang dalam putusan perkara nomor 128 PUU 23 2025 yang diajukan oleh advokat Victor Santoso Tandiasa terkait dengan pengujian materi pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Adapun putusan tersebut diresmikan pada Kamis 28 Agustus lalu di Gedung MK Jakarta. Sebagai tambahan informasi, saat ini ada setidaknya 30 wamen di Kabinet Merah Putih yang menjabat sebagai komisaris perusahaan pelat merah maupun anak usahanya. Adapun jumlah tersebut mencakup separuh dari total 56 wamen yang telah dilantik Presiden Prabowo dalam kabinet ini. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti putusan tersebut. Java TV melaporkan. Selanjutnya dari dunia otomotif, pemirsa, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO mengungkap banyaknya pemasok komponen otomotif nasional yang mengalami kesulitan. Imbas adanya gejolak perekonomian dalam negeri dan diperparah banjirnya kendaraan listrik impor di tanah air. Hal tersebut diungkap oleh Kukuh Kumara, selaku Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, dalam keterangannya pada Kamis 28 Agustus lalu. Dalam pernyataannya, Kukuh mengungkap bahwa banyak perusahaan komponen otomotif yang memilih menyerah sehingga merumahkan pekerjanya. Selain itu, insentif yang diberikan kepada pemerintah kepada kendaraan listrik juga dianggap sebagai biang keladi dari terpuruknya industri komponen kendaraan tanah air. Menurut keterangan GAIKINDO, penjualan industri mobil malah menurun dari 73% menjadi 55% pada tahun 2025. Imbas sering turunnya penjualan mobil domestik.
Adapun menurut Kukuh, penurunan penjualan ini disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat serta mahalnya pajak bagi kendaraan non-listrik. Jova TV melaporkan. Informasi terakhir sekaligus penutup pemirsa, Trisula Art dan Creative Fest 2025 kembali menghadirkan suasana meriah di Kecamatan Bakung. Bertempat di area Monumen Trisula, festival ini tak hanya menjadi ajang pentas seni dan bazar UMKM, namun juga menjadi media edukasi sejarah bagi pengunjung. Festival yang digelar Sabtu pagi 30 Agustus 2025 ini resmi dibuka oleh Camat Bakung, Agus Mutolib SS. Kegembiraan anak-anak TK dan PAUD terpancar saat mengikuti lomba mewarnai yang digelar pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Disambut dukungan orang tua yang turut meramaikan suasana. Sebanyak 11 desa turut berpartisipasi dalam gelaran ini, yakni melalui stand UMKM yang menyuguhkan berbagai produk olahan lokal, mulai dari makanan khas, kerajinan tangan, hingga produk kreatif yang menarik minat pengunjung. Festival ini menjadi momen penting bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan perekonomian desa. Alhamdulillah, acara Trisula Art and Creative Festival ini sebenarnya adalah acara kolaboratif dari 11 desa, meliputi beberapa sektor yaitu UMKM-nya, seni budayanya, terus ada Karang Taruna. Jadi event organizer acaranya adalah Karang Taruna Sekecamatan Bakung, dan juga UKM semuanya dari UKM desa-desa Sekecamatan Bakung. Berikut juga seni budayanya. Artinya kegiatan ini adalah sebuah kegiatan yang mengakar ke desa-desa namun dilaksanakan di lingkup setingkat Kecamatan Bakung. Alhamdulillah, UMKM tidak hanya hari ini kegiatannya, ini adalah semacam puncak itu, tapi proses yang jauh lebih penting. Kemarin kita sudah adakan pelatihan pemasaran UMKM melalui media sosial TikTok. Jadi mereka juga bisa cari uang melalui produknya, juga cari uang melalui di media sosial. Itu sudah kita ada pelatihan kemarin, dan alhamdulillah kebetulan narasumbernya juga orang lokal. Dan beliau juga pegiat di media sosial, memang dia terlatih kompeten di bidang itu. Juga berikut demikian kita juga ada hari ini juga ada menggiatkan Trisula sebagai ikonnya, yaitu Monumen Trisula. Nah, ini kita mulai dari anak-anak kecil, mulai dari TK PAUD, biar mereka merasa memiliki branding kita, yaitu Monumen Trisula. Nah, guide-nya juga adik-adik kita sendiri dari SMK Bakung, itu juga terlatih untuk menggait warga dan anak-anak, sekaligus sebagai rasa memiliki mereka terhadap branding yang dia punya. Karena itu harapan kita tentu acara ini terus berlanjut dari tahun ke tahun, semakin kompak desa-desa, semakin berdaya mereka, agar kita juga bisa melanjutkan juga melaksanakan visi misi dari Bapak Ibu Bupati dan Bapak Ibu Bupati, yaitu Kabupaten Blitar yang daya dan berjaya. Ya sudah, ini yang kedua. Jadi harapannya tahun pertama sudah alhamdulillah sukses. Di hari ini ya harapan juga demikian. Ukurannya adalah tentu UMKM laku keras, baik itu offline atau online-nya. Terus seni budaya juga tampil dari desa-desa di panggung kita promosikan agar mereka juga bangga dengan seni budaya lokal, kearifan lokalnya. Demikian juga kita branding kita Monumen Trisula sebagai ikon yang di Indonesia cuma ada dua, di sini di Halim Perdana Kusuma itu. Nah, tentunya dia harus bangga dengan itu. Nah, hanya dua di Indonesia, dan kalau kita bukan kita, siapa lagi? Memasuki siang hingga sore, panggung seni bergilir diisi penampilan siswa-siswi sekolah dasar. Ada pementasan tari tradisional, bernyanyi, hingga geguritan yang dibawakan dengan hikmat. Pementasan terus berlanjut hingga malam hari dengan tampilan setiap desa yang turut membawa keunggulan seninya, memperkaya nuansa kearifan lokal di Kecamatan Bakung. Ini konsep awal mulanya adalah ide atau gagasan Bapak Camat Agus Mutolib tentang festival kebudayaan ini. Ini konsepnya ini dari seluruh
elemen seluruh masyarakat Bakung, baik korwil, pendidikan, dan dari 11 desa dan kecamatan. Kalau UMKM ini ada kurang lebih ada 14 stand dari desa 11, dari SMP 1 Bakung, SMP 2 Bakung, dari pertanian, dan dari SMK. Tangan itu jelas ada kaitannya untuk mempersatukan kegiatan ini kan dari seluruh elemen yang ada di Bakung. Dan mudah-mudahan dengan adanya festival kebudayaan ini, Bakung bisa lebih ke depan lagi, lebih maju. Rencana festival ini lebih berkembang dan lebih baik lagi, kan rencana bisa bergulir dari desa ke desa seluruh kecamatan Bakung. Sebagai tambahan informasi, Trisula Art dan Creative Fest tahun ini menghadirkan unsur edukasi sejarah yang kuat. Adapun untuk pertama kalinya, siswa-siswi SMK Negeri Bakung dilibatkan sebagai kuit atau pemandu sejarah di area Monumen Trisula. Mereka telah mengikuti pelatihan tentang sejarah peristiwa Trisula tahun 1968, yang mana daerah Bakung pernah menjadi basis operasi pemberontakan PKI dan menjadi saksi operasi Trisula oleh TNI dan rakyat. Selain itu, keterlibatan generasi muda sebagai guide sejarah diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran akan pentingnya melanjutkan nilai perjuangan. Festival yang sudah memasuki tahun kedua penyelenggaraan ini diharapkan bisa terus berlanjut menjadi agenda tahunan dengan kombinasi seni, ekonomi kreatif, dan edukasi sejarah. Trisula Art dan Creative Fest menjadi contoh bagaimana kegiatan wisata bisa sekaligus menjadi media pembelajaran dan pelestarian budaya. Tim Liputan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup pada jumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.